Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, gimana nih kabarnya? Sebelumnya, perkenalkan aku Ranti, selaku tour guide dari Taman Safari yang akan memandu teman-teman nih untuk melihat satwa-satwa yang ada di Taman Safari itu sendiri. Sebelumnya, di sini aku izin menjelaskan nih tentang sejarah dari Taman Safari. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih sejarah dari Taman Safari itu apa? Oke, masih pada belum tahu ya nih. Jadi aku di sini bakal ngejelasin kalau misalnya Taman Safari itu sendiri didirikan pada tahun 1981 yang dimana didirikan oleh 3 bersaudara. Yang dimana mereka itu adalah pernah mengikuti salah satu organisasi oriental satwa Indonesia. Nah, Taman Safari sendiri itu dibangun di luas tanah 55 hektar yang dimana dulunya merupakan eks dari perkebunan Cisarua. Nah, kan di sini Taman Safari itu kan dikenal sebagai modern Juni. Sebelum didirikan, Taman Safari juga mengundang dua konsultan dari Jerman dan juga Amerika. Dan baru diresmikan pada 16 Maret 1990. Nah, peran dan fungsinya itu adalah sebagai sarana pendidikan. Jadi selain sebagai sarana hiburan, Taman Safari juga membebaskan teman-teman untuk melakukan penelitian gitu. Sebelum ke pengenalan satwanya nih, aku bakal ngejelasin kalau misalnya Taman Safari itu bukan hanya menyediakan safari siang, yang dimana safari siang itu merupakan teman-teman bisa melihat pertunjukan-pertunjukan dari hewan-hewan satwa yang ada gitu. Tapi Taman Safari juga memberikan 8 pertunjukan yang dimana 2 diantaranya yaitu pertunjukan lumba-lumba dan safari teater gitu. Terus juga ada safari malam, di mana safari malam itu merupakan pertunjukan dari teman-teman dari Taman Safari itu untuk mempertunjukkan penampilan api yang dimana udah dilakukan orang-orang yang udah profesional. Nah, selanjutnya di sini aku bakal ngejelasin nih hewan-hewan yang unik dan langka tentunya yang ada di Taman Safari. Selanjutnya ada angkole watusi. Di sini teman-teman tahu nggak sih angkole watusi itu hewan jenis apa? Kalau misalnya dilihat dari tampilannya nih, kelihatannya kayak hewan apa? Jawabannya itu benar ya. Jawabannya itu salah ya, kurang tepat gitu. Jadi angkole watusi itu merupakan salah satu jenis hewan sapi yang dimana dulunya merupakan kelompok dari angkole sangga yang ada di Afrika Timur dan Afrika Barat gitu. Jadi nggak usah salah lagi ya kalau misalnya ketemu sama angkole watusi itu. Jadi dia itu adalah sapi ya, bukan kerbau ataupun yang lainnya. Terus di sini ada beruang madu nih, atau beruang madu yang dimana teman-teman tahu kan kalau misalnya beruang madu itu kulitnya tuh warnanya hitam kan, berbeda dari beruang yang lain gitu. Nah, begitu pun dengan kulitnya, beruang madu itu merupakan salah satu beruang terkecil yang ada gitu. Dan biasanya beruang madu sendiri itu hidup di Asia Tenggara, di yang tropis gitu kan. Terus di sini ada juga beruang merah. Nah, beruang merah ini bisa kalian temuin di salah satu film yang dulunya itu hits banget gitu pada masanya, yaitu, yang tahu nggak apa kira-kira? Apa? Kung Fu Panda, ya benar. Di situ ada beruang merah. Nah, tapi sayangnya nih teman-teman, beruang merah itu adalah salah satu hewan yang hampir punah. Tapi untungnya Taman Safari sendiri berhasil menemukan atau membawa beberapa beruang merah untuk dilestarikan kembali gitu. Oke, selanjutnya di sini ada harimau putih nih. Pasti kalian ngira kalau misalnya harimau putih itu adalah hewan albino kan? Tapi enggak nih teman-teman. Karena emang ciri khasnya tuh harimau putih itu sendiri berasal dari daerah India yang dimana emang terkenal juga dengan hewan-hewan yang uniknya gitu. Nah, kedua hewan ini antara harimau putih dan unta putih itu juga berasal dari negara yang sama gitu. Unta putih dan harimau putih juga pasti tentunya bisa berkembang biak kan. Nah, untuk unta putih mungkin kalian emang ngerasanya ngelihatnya cuma bisa di Arab Saudi gitu kan. Tapi di Taman Safari juga unta putih itu ada dan bisa kalian lihat sendiri gitu. Lalu selanjutnya ada merkat. Merkat ini semacam luwak kecil.
Nah, jadi tapi mereka juga merupakan salah satu hewan yang agresif gitu kan teman-teman. Jadi kalian harus hati-hati loh ya kalau misalnya ketemu sama mereka gitu. Terus ada juga kanguru nih. Siapa sih yang nggak tahu kanguru coba? Pasti kalian tahu semua kan? Nah, kanguru itu kan ada kantongnya kan. Nah, fungsi kantongnya itu buat melindungi anaknya juga. Tapi kanguru juga merupakan salah satu hewan yang agresif juga nih teman-teman. Soalnya mereka punya kick yang namanya kayak melawan mangsanya dengan jurusnya mereka sendiri gitu. Nah, jadi kalian harus hati-hati ya. Apalagi kalau misalnya udah berurusan soal anaknya. Terus selanjutnya ada kasuari nih. Kasuari itu adalah burung yang ukurannya emang lumayan cukup besar. Dan kasuari sendiri juga merupakan hewan agresif nih teman-teman. Jadi dari ketiga hewan yang tadi, ini adalah salah satu hewan yang agresif juga. Terus yang kedua ada komodo nih. Komodo itu salah satu hewan yang bisa kalian temuin di Flores, di kepulauan komodonya itu sendiri gitu kan. Nah, yang terakhir itu ada penguin. Pasti kalian bisa ngelihatnya penguin itu dari kutub utara kan, tapi di sini penguin itu sendiri kita di Taman Safari dilestarikan sesuai dengan habitatnya gitu. Jadi lingkungan penguin itu bukan kayak lingkungan pada umumnya, tapi bisa juga penguin itu bisa merasa nyaman karena emang Taman Safari membuat tempatnya itu sesuai dengan habitatnya yang ada di kutub utara gitu. Nah, ini adalah sumber-sumber yang aku temuin ya. Jadi cukup sekian dari saya. Terima kasih.